Ya, Anda di Sapa Indonesia dan kembali kami hadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi untuk virus corona. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan, bahkan sejak beberapa hari lalu melalui Instagram Sapa Indonesia di @sapaindonesia_kompas.tv. Selain via Instagram, sebentar lagi Anda juga bisa berkonsultasi langsung dengan dokter yang kami undang di segmen ini melalui sambungan telepon interaktif di 021 53 66 0500. Pagi ini kita sudah bersama dengan Dr. Andrew Renato, spesialis anak. Dr. Andrew, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Soyuz. Ya, terima kasih waktunya. Sehat, Dok? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat-sehat teruslah mudah-mudahan. Amin. Untuk dokter dan teman-teman. Kita bagi dua. Bagian pertama kita menjawab pertanyaan netizen di Instagram Sapa Indonesia, kemudian nanti ada line telepon interaktif. Yang dari netizen dulu ya, Dok, kita mulai. Baik. Ada pertanyaan pertama dari @d_semi002. Dokter, anak saya 21 bulan, seharusnya sudah dapat imunisasi DPT-HB di usia 18 bulan. Tapi karena pandemi, saya takut ke puskesmas. Dan jika dilihat dari buku PINK, ini tampaknya buku panduan begitu, paling lambat sampai umur 1,5 tahun. Masih bisakah imunisasi? Betulkah ini, dokter? Gimana, Dok? Oke, baik. Jadi sebenarnya imunisasi ini bukan untuk mencegah COVID ya, tapi karena pada COVID ini seringkali terjadi koinfeksi dengan infeksi lain. Jadi kita mau galakan imunisasi dengan tujuan supaya tidak ada penyebab infeksi paru yang lain. Nah, kemudian kedua adalah vaksinasi itu sendiri kan rawan bergerombol, berdekat-dekatan. Nah, jadi memang sebaiknya dipastikan dulu tempat imunisasinya dia apakah sudah mematuhi standar. Jadi dicari yang harinya yang nggak ramai atau gimana, kan kalau orang tua bisa keluar dulu pakai masker, survei dulu tempatnya, oh iya ternyata udah mematuhi, baru janjian anaknya datang gitu. Kalau masalah terlambat vaksin, ya sebenarnya usia 18 bulan itu usia ideal untuk memberikan booster karena daya tahannya yang didapat dari vaksin-vaksin sebelumnya udah mulai menurun. Jadi timing ideal sampai 18 bulan. Sampai kapan kita bilang terlambat? Ya pokoknya lebih dari 18 ya selalu memang belum pernah kena penyakit dan memang nggak ada penyakit, misalnya demam, anaknya langsung aja divaksin. Jadi tidak ada istilah terlambat sampai berapa, itu aman. Ini bukan kayak kita mau pergi naik kereta atau naik pesawat yang ada batas waktunya. Ya batas waktunya ya cepatnya. Gitu. Oh iya, jadi tidak ada kata terlambat. Kalau khawatir ke puskesmasnya, hati-hati seperti yang tadi dokter katakan. Jangan lupa pokoknya imunisasinya harus diberikan begitu ya, Dok. Ya. Pertanyaan kedua, Dok. @Gunawan DW1. Dok, saya mempunyai bayi berumur 5 bulan. Saya baru sadar ketika bayi saya mandi ternyata buah zakarnya agak turun, Dok. Lalu saya disarankan oleh mertua saya agar setiap selesai sholat, jempol kaki saya dipakai untuk mendorong buah zakarnya yang turun tersebut. Saya sebenarnya masih tidak percaya dengan saran seperti ini. Cara mengatasi hal seperti ini bagaimana dan sebetulnya apa yang terjadi? Apakah wajar bayi berusia 5 bulan buah zakarnya ada kecenderungan turun seperti ini? Dr. Andrew? Oke, baik. Jadi memang saya bilang di awal dulu, ini memang harus sebaiknya memang dilihat langsung oleh dokter anak karena kita memastikan tanpa melihat. Cuman yang bermasalah itu adalah kalau buah zakar tidak turun. Tidak turun, itu yang bermasalah. Nah, kalau misalnya kiri dan kanan turunnya tidak sama, itu masih masih ada batas tertentu normal. Tapi ya sebaiknya dilihat dulu. Nah, nanti kalau memang ada masalah, ada beberapa dokter spesialis yang akan menghandle masalah ini. Apakah tidak perlu diapa-apakan alias diobservasi dulu, ataukah ada yang perlu dalam beberapa kasus ya terapi hormon, ataukah perlu operasi. Itu nanti dari dokter spesialis yang lebih lanjut lagi yang akan memperbaiki kondisinya. Tapi tetap sebaiknya dilihat dulu, nggak bisa istilahnya jarak jauh begini karena kita nggak bisa lihat turunnya seberapa gitu. Jadi penting untuk diperiksakan agar dokter anak, spesialis anak bisa melihat langsung dan kemudian menentukan apa yang harus dilakukan. Yang penting misalnya saya nggak tahu berita yang dibilang yang agak turun itu satu sisi apa kedua-duanya, atau soalnya yang masalah adalah nggak turun.
Kalau Ya. agak turun 100 cc itu masih bisa normal, tapi sebaiknya dilihat dulu. Ya, kalau tindakan-tindakan seperti didorong atau apa, lebih baik jangan atau bagaimana, Dok? Itu nggak ada di kedokteran sih, jadi saya nggak bisa jawab kalau di luar kedokteran Ya, ya. Jadi Kalau secara di medis kedokteran nggak tidak ada, dikenal tidak begitu ada, ya? nggak Oke. dikenal. Ya, jadi tetap penting untuk memeriksakan ke dokter ya. Baik, itu Ya. saran yang terbaik pagi hari ini dari Dr. Andrew. Pertanyaan berikut, Dini Fitri ingin bertanya, Dok, mau tanya 3 hari yang lalu anak saya imunisasi campak dan suhu badannya tidak panas. Setelah 3 hari anak saya melakukan imunisasi campak, anak saya demam. Apakah ini masih efek imunisasi atau demamnya sudah berbeda, Dr. Andrew? Oke, jadi memang semua imunisasi itu bisa demam ya, itu satu dulu. Tapi tidak semua akan terjadi demam. Iya. Jadi kalau imunisasi tidak demam itu bukan berarti imunisasinya tidak mempan, bukan begitu. Nah, kemudian memang dilihat dulu jedanya 3 hari tanpa demam, tanpa keluhan, tahu-tahu timbul demam. Kalau dibilang itu karena imunisasi ya, kita bilangnya bukan tidak mungkin, kita bilangnya kecil kemungkinannya. Memang harus diperiksa lebih lanjut lagi kondisinya. Apakah ada gejala-gejala lain. Nah, tapi kalau biasanya imunisasi, demam pasca imunisasi itu nggak sampai 3 hari biasanya. Cuman yang namanya kejadian setelah imunisasi itu memang kita harus terima semua, maksudnya kita catat semua, baru kita putuskan lebih lanjut nanti apakah itu masuk ke sebab imunisasi atau bukan. Jadi kita nggak bisa dari sejak awal bilang pasti bukan. Kita lebih baik kita terima semua, kita catat, baru kita kecil kemungkinannya begitu. Jadi pantau saja dulu kondisi anak kita, kalau panasnya makin berlanjut, ada tanda-tanda yang lain, lemas dan lain-lain, mungkin segera diperiksakan ke dokter atau rumah sakit. Gitu ya, Dok ya. Oke. Ya, mudah-mudahan bertambah nih wawasan kita mengenai hal semacam ini. Dr. Andrew tetap bersama kami, karena sebentar lagi line telepon interaktif akan kita angkat. Sudah banyak yang menelpon tampaknya. Kami jeda dulu untuk kembali lagi di Sehat di Tengah Pandemi.